Salam jumpa pemirsa Janji Manis dalam program Janji-Janji Yesus yang the best. Hari ini kita mau membahas tentang tema manusia mencari kesembuhan dengan 3 cara. Namun sebelumnya, para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, mari saya ajak untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh tubuh dan darah Yesus Kristus kami diselamatkan, dan oleh tubuh dan darah Kristus kami mendapatkan jaminan hari ini, besok, sampai kekekalan. Dan saat ini Tuhan, biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman dengan pengurapan daripada Engkau, dan setiap para pemirsa Janji Manis, program Janji Manis yang telah berlangsung ini, biar kiranya mereka mendengarkan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan keselamatan, dan mereka kuat di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah segala kelemahan, dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami sehingga setiap doa dan seruan kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Salam sehat sempurna bagi semua kita yang telah mendengarkan program Janji Manis ini. Hari ini kita mau belajar tentang tema tentang manusia mencari kesembuhan dalam 3 cara. Nah, hal yang pertama yang saya bahas di sini, cara pertama yaitu dengan cara mencari kesembuhan dengan cara iblis. Hal yang kedua, mencari kesembuhan dengan cara alamiah. Dan hal yang ketiga, mencari kesembuhan dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Saudara, para pemirsa Janji Manis yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pendeta Esron Pandapotan Pangabean, Sarjana Teologi MPD. Dan saat ini oleh kemurahan Tuhan, saya hadir untuk memberikan kekuatan untuk para pemirsa Janji Manis yang setia, dan saya percaya akan terus setia mendengarkan program ini. Hal yang pertama, cara iblis untuk memberikan kesembuhan kepada manusia, yaitu dengan orang pergi ke perdukunan. Hari-hari ini orang, ketika dia mengalami sebuah pergumulan, ada sakit penyakit, kanker, tumor, susah punya keturunan, mereka pergi ke namanya dukun beranak. Mereka pergi namanya ke supranatural. Mereka menanya feng shui. Mereka bertanya hal-hal yang sifatnya adalah duniawi. Nah, saudara kasih Tuhan, hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Alkitab telah menyatakan bahwa iblis yang adalah Lucifer adalah bapa pendusta. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8 yang 4 dikatakan bahwa bapa pendusta itu tidak ada kebenaran di dalam dia. Jadi kalau saudara sakit, kalau keluarga saudara sakit atau teman saudara sakit, lalu saudara mereferensikan orang itu untuk pergi namanya ke orang pintar. Nyok, kita ke orang pintar, yuk kita ke sono kalau mau ada dukun beranak. Itu adalah sebuah pelanggaran di mata Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah cara iblis bekerja. Dan iblis kalau memberikan sesuatu hal itu ada janji yang akan ditagih, yaitu apa? Kebanyakan orang ketika mengalami namanya mereka pergi ke perdukunan ketika sakit, memang iblis bisa memberikan kesembuhan, tapi tidak memberikan damai sejahtera. Oleh karena itu, para pemirsa, keluarga program Janji Manis yang ada pada hari ini, mari ketika Anda sakit, jangan pernah pergi ke namanya dukun, namanya ke orang pintar, namanya ke paranormal, namanya kepada feng shui dan lain sebagainya, karena itu tidak alkitabiah. Nah, hal yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang saya bahas di sini, di mana manusia mencari kesembuhan juga dengan cara alamiah. Nah, hari-hari ini kita diperhadapkan namanya pandemi, dihadapkan namanya COVID-19, bahkan varian-varian penyakit yang terjadi. Bahkan hari-hari ini kita dengarkan ada penyakit yang jenisnya itu penyakit yang dikatakan penyakit cacar monyet. Nah, itu menurut para medis. Oleh karena itu, apapun penyakit itu dikatakan boleh kita pergi ke dokter. Ada beberapa paradigma orang mengatakan, lu jangan pergi ke dokter, lu berarti nggak beriman.
saya sebagai hamba Tuhan, saya pendeta Esron Pandapotan menyatakan bahwa hal itu boleh saja. Ketika sakit kita ke dokter, ketika kita sakit kita pergi namanya ke puskesmas atau beli obat setelah ada resep dari dokter. Karena itu adalah cara Tuhan juga untuk mengizinkan bahwa dokter itu adalah hamba Tuhan, untuk menjadi sarana mediasi, untuk dipakai Tuhan menjadi suatu kepanjangan tangan Tuhan untuk saudara itu dirawat. Nah, jadi dengan cara alami artinya saudara juga dapat mengkonsumsi sayur-sayuran yang banyak, cukup tidur. Itu adalah cara kesembuhan yang cara alami. Jadi ketika seorang jemaat bertanya, "Pak, itu bagaimana sih Pak? Kok dia sakit padahal dia udah pelayan Tuhan, tapi kok apa-apa ke dokter, apa-apa ke dokter?" Ke dokter boleh, tapi utamakan berdoa dulu. Jadi dokter itu juga sebagai estafet yang dipercayakan Tuhan. Lah, saudara pernah berpikir nggak, Bapak Ibu dikasih Tuhan dimanapun berada, ketika orang sudah tidak pergi lagi ke dokter, tidak pergi lagi ke puskesmas, atau tidak pergi lagi namanya dia beli obat, bagaimana akan terjadi banyak pengangguran di mana-mana? Karena tidak ada produksi obat, karena tidak ada lagi memproduksikan yang namanya farmasi. Jadi boleh. Nah, jadi kalau ada mengalami sakit, ketika saudara berdoa, ternyata Tuhan tuntun untuk saudara itu pergi ke dokter, ya silakan, monggo. Biar saudara diberkati Tuhan dan dokter itu juga diberkati Tuhan. Mereka akan mendapat upah dan mereka mendapat income per amount per bulan, dan mereka juga keluarganya sejahtera. Bahkan juga mereka bisa memberikan perpuluhan kepada gereja. Itu namanya panggilannya sebagai dokter. Nah, hal yang berikut saudara kasih Tuhan, hal yang terakhir, cara manusia memperoleh kesembuhan yaitu dengan cara Tuhan Yesus sebagai penyembuh secara langsung. Ada beberapa orang paradigma mengatakan kalau sakit cari Tuhan, the best, to be number one. Betul, sangat betul. Itu adalah excellent. Ketika seseorang sakit dia cari Tuhan dulu. Apa nanti konfirmasi Tuhan? Itu adalah urusan yang kesekian. Tetapi kalau Tuhan nyatakan kamu kuat di dalam iman, karena Alkitab mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu, bukti segala sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya sudah menerimanya. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya sakit saya cari Tuhan. Kalau Tuhan nyatakan sembuh hari itu, berarti itu adalah cukup kasih karunia Tuhan dan cukup namanya belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan saya. Di dalam pelayanan yang saya lakukan, di mana ada belas kasih, di situ ada kesembuhan. Itu yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Jadi ketika saudara sakit, saudara juga datang kepada Yesus dengan kesembuhan hati. Kalau ternyata belum sembuh juga untuk beberapa tenggang, saudara mari fasilitasi hati saudara. Kalau Tuhan suruh bernazar, bernazar. Ada kalanya sakit itu diakibatkan oleh karena kita pelanggaran dosa. Tapi kalau itu sakit karena ujian, datang sama Tuhan. Jadi kesembuhan dari Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam, mari kita buka kembali firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 17 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Supaya genaplah firman Tuhan, yaitu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu. Dialah Yesus yang tersalib, yang memikul kelemahan saudara dan saya. Bapak, ibu, siapapun anak famili datang ketika sakit, datang kepada Yesus. Kesembuhan yang to be number one, yang pertama, yang excellent. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, yaitu yang setia mendengarkan program Janji Manis dari Kristus, mari, jikalau diantara Bapak Ibu saat ini mengalami sakit penyakit, apapun jenis penyakitnya, Alkitab sudah mengatakan segala penyakit kita ditanggungnya. Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 17 dikatakan, segala penyakit kita ditanggung Kristus ribuan tahun yang lalu. Itu tergenapi. Oleh karena itu, saudara akan terima dengan iman. Pemirsa dimanapun berada, saya undang untuk taruhkan tangan kanan saudara di bagian yang sakit, maka saya akan mendoakan, dan Kristus yang punya kuasa dan bilur-bilur yang penuh dahsyat akan menyembuhkan saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Kristus telah hadir dalam kehidupan kami. Bahkan telah dinyatakan Kristus adalah Alfa dan Omega. Dan sebelum kami hadir di dunia ini, kami tahu Bapa,
kami sudah dipilih oleh Kristus. Dan ketika kami dipilih di antara bangsa-bangsa, maka kami juga Tuhan Yesus, ketika kami ada sakit penyakit yang bagian yang kesekian dalam kehidupan kami, kami percaya keselamatan datang atas kami. Ketika keselamatan itu akan datang atas kami, kami diperbarui pembaruan iman kami akan bersinergi atas tubuh kami, sehingga tubuh kami perintahkan sembuh, maka akan terjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa mengangkat tangan kepada setiap pemirsa, baik kecil, tua, muda, apapun jenis penyakitnya. Saat ini kami terima dengan iman, kami satukan hati kami, unity in Christ, dalam nama Yesus Kristus. Tangan Tuhan sendiri yang akan menjamah menyembuhkan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan dahsyat, dan kami percaya perkataan di mulut orang benar itu penuh kuasa, dan kami percaya kami orang yang diberikan kuasa. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Kita semua percaya kesembuhan telah terjadi. Kita nyatakan bersama-sama, amin, amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pemirsa dimanapun berada, program Janji Manis, ikuti terus program Janji Manis ini, dan saudara pasti berkati bersama hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya melalui program ini. Dan saya juga Pendeta Esron Pandapotan STHMTA mengucapkan Shalom, Shalom, Shalom. Aku rindu dalam hati